internasional yang kita tetap konsen adalah persoalan di Palestina. Kita tetap mendukung terhadap kemerdekaan Palestina. Yang kedua, kasus di Sudan. Kita juga punya perhatian bagaimana bisa menyelesaikan pertikaian sesama warga negara di sana dan korban orang tak berdosa atau butuh bantuan. Ya tentu kami ikut semuanya melakukan pendekatan diplomasi, kemudian kami bisa juga nanti mendorong untuk memberi bantuan-bantuan yang sifatnya konsumsi, logistik dan seterusnya. Nah, yang sifatnya di dalam negeri tentu kita mendorong berkenaan dengan kerja baik Presiden untuk pemberantasan korupsi. Karena kita ini ingin negara maju, tidak mungkin kalau masih banyak korupsi. Jadi kita mendukung dan siap untuk menjadi mitra pemerintah untuk membersihkan Indonesia dari para koruptor itu. Yang kedua tentunya kita ingin pajak di Indonesia itu berkeadilan. Kita punya teori dalam pemikiran itu namanya Al-Matrizi. Ada dua itu diantaranya dari tiga masalah yang itu menyebabkan negara itu bangkrut. Inflasi tak terkendali. Yang pertama karena korupsi, administrasi yang buruk. Yang kedua adalah karena pajak yang tidak berkeadilan. Nah, kita minta dua hal ini diperbaiki oleh pemerintah, dan pemerintah sekarang yang ketiga sudah diatasi oleh pemerintah adalah uang fiat, uang kertas ini tidak boleh berlebihan, dan kita sudah punya bullion bank. Nah, itu ada solusinya. Tapi yang dua, korupsi yang berkaitan dengan pajak ini masih perlu kerja lebih kuat, lebih keras dari Pak Presiden untuk pemerintahan ini, dan kami Majelis Ulama Indonesia siap mendukungnya. Soal pajak tadi itu poin-poinnya boleh dijabarin nggak? Ya, itu dalam bentuk fatwa. Nanti akan dibacakan fatwa itu bagaimana kita berkeadilan dalam fatwa itu, dalam jajak ini. Termasuk adalah memberi insentif kepada yang kecil, karena ketika bisnis atau ekonomi itu jalan, maka otomatis kan dia memberikan lapangan pekerjaan kepada yang lain. Dan itu menjadi beban negara itu tidak banyak. Tapi ketika itu dibikin lesu dengan pajak, orang menjadi malas bekerja karena kebanyakan pajak, maka otomatis tidak ada pekerjaan, kemudian hanya memberikan insentif pada masyarakat. Orang nggak bayar pajak tapi bayar insentif, tapi tambah miskin. Maka dengan cara pemberantasan korupsi, kemudian pajak yang baik itu menjadi lebih baik. Nah, ini kerangka fatwa kita nanti akan juga membahas soal uang dormen juga. Uang elektronik. Uang dormen ini uang yang tak bertuan. Itu sekarang angkanya di atas 160 triliun yang tak bertuan di bank-bank itu harus dilakukan oleh negara, oleh pemerintah, harus dikelola menjadi dana kebajikan kepada bangsa dan negara, termasuk juga kepada keagamaan.